الحمد لله الذي خلق الخلق على الإطلاق فاطر السماوات والأرض وباسط الأرزاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا أيها الحاضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama dan utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, bersujud kepadanya selama hidup di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi sinar dan menyinari bagi agama, bangsa dan negara, bahkan seluruh alam beserta isinya. Dan untuk selanjutnya khatib menghimbau kepada jemaah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terutama kepada pribadi khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dimanapun kita berada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adapun edisi pada Jumat yang penuh berkah ini, khatib ingin menyampaikan sebuah topik yang berjudul cara berbuat baik menurut versi Al-Quranul Karim. Cara berbuat baik menurut versi Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana cara berbuat baik menurut versi Al-Quranul Karim, para hadirin? Mari kita bersama-sama simak apa yang khatib ingin sampaikan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu tepatnya ada di surah keempat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ada dua kalimat yang harus kita bahas para hadirin. Pertama, ada dua kalimat tadi. Satu, wa'budullah, sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'ah. Yang kedua, kamu jangan musyrik terhadap apapun, sedikit apapun kata. Wa la tusyriku bihi syai'ah. Syai'ah itu sedikit pun janganlah kamu musyrik. Sebab kalau musyrik, maka nilai ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah, para hadirin.
Wa'budullah, sembahlah Allah. Apa al-murad atau pembahasan wa'budullah ini para hadirin? Wa'budullah, sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, tapi kamu jangan musyrik. Artinya adalah secara globalisasi seakan-akan Allah bilang sama kita para hadirin, wahai umat Islam, kamu tidak turun dari masjid, dari musalla. Salat tahajudmu tidak pernah ketinggalan. Duhamu tidak pernah absen. Setiap hari kamu berinfak sedekah kepada anak-anak yatim duafa. Tapi di sela-sela kesibukan pekerjaan, kamu masih suka pergi ke dukun. Musyrik para hadirin. Bahkan dalam suatu riwayat dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang pergi ke nujum atau dukun dan percaya atas kata-katanya, maka solatnya selama 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah. Itu baru percaya, belum memegang apa yang dikasih oleh dukun, cincin, mameran, keris dan sebagainya, atau azimat-azimat. Musyrik para hadirin. Nah, setelah musyrik, maka tidak ada nilainya di sisi Allah para hadirin. Contohnya surat keempat ayat 48, tidak diampuni. Surat keempat ayat 116, tersesat sejauh-jauhnya. Surat ke-9 At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najisun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Allah bilang najis para hadirin. Kalau Allah bilang najis pasti benci. Kepala desa bilang najis sama kita, benci. Pasti kepala desa najis lu. Kalau kepala desa bilang najis sama kita, mungkin bisa pindah ke desa yang lain. Tapi sekarang yang bilang najis Allah. Kira-kira mau pindah ke mana? Surat ke-25 Al-Furqan ayat 77, tidak dihiraukan orang musyrik itu. Suami datang dari kerja, kantor, dagang, dari masjid, dari pekerjaan apapun dia, sampai di rumah, Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh istrinya, bahkan tidak dibikinin kopi. Sakit suaminya, tidak diperhatikan, sakit suaminya. Atau kebalikannya, istrinya tidak diperhatikan oleh suaminya, sakit istrinya. Ini baru tidak diperhatikan, apalagi selingkuh. Suami selingkuh, istrinya pasti sakit. Istrinya selingkuh, suaminya pasti sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sakit daripada seorang suami yang istrinya selingkuh. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sakit kepada orang musyrik tadi, kepada seorang suami yang mana suaminya atau istrinya selingkuh para hadirin. Makanya tidak pernah diampuni. Musyrik. Makanya di situ musyrik tidak ada nilainya di sisi Allah. Sekalipun ibadahnya, berbuat baik dia tiap hari, tidak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan cinta para hadirin, kalau tidak hati-hati musyrik. Surat ke-9 At-Taubah ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa 'ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba, alimnya isim tafdil. Kul, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrik, jika bapak-bapakmu satu, anak-anakmu dua, keluargamu tiga, istri-istrimu empat, harta kekayaanmu lima, perniagaan yang kau khawatirkan kerugiannya 6, tempat tinggalmu 7,
pangkatmu, jabatanmu 8 para hadirin. 8 itu harta semua. Apa kata Allah? Ahabba, alifnya isim tafdil. Makna paling atau sangat. Ahabba ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya harta yang 8 itu. Lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di dalamnya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka tunggulah saat Allah menentukan kehancurannya. Apa sebab? Musyrik para hadirin. Jadi bagaimana sekarang? Bukan tidak boleh cinta kepada istri, anak, menantu, cucu, pekerjaan, pangkat dan jabatan. Boleh para hadirin. Tapi niatnya karena Allah, bukan karena nafsu. Hati-hati. Bukan karena nafsu. Kalau tidak ingin musyrik, cintailah mereka. Bahkan hadis menunjukkan, cintailah sesama apabila kamu ingin sempurna imannya. Tapi cintanya niat karena Allah, bukan karena nafsu. Jadi yang pertama, berbuat baik kepada siapa hidup di dunia ini? Maka jawabannya berbuat baik kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Mencintai Allah dan Rasulnya lebih mencintai daripada yang lain. 1. 2. Tidak musyrik. 3. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ada disyukuri. Alhamdulillah saya dikasih makan oleh Allah. Alhamdulillah saya kasih pendengaran, penglihatan, kaki, tangan bergerak dengan baik. Coba kalau sakit perhatian. Yang sakit pun alhamdulillah belum dipanggil oleh Allah, ada kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Berbuat baik kepada Allah dengan selalu 1. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta dengan lainnya. 2. Selalu mentauhidkan Allah dimanapun kita. Ada la ilaha illallah. Di kantor la ilaha illallah. Di pasar ada la ilaha illallah. Sehingga yang pemerintah mohon maaf sedikit korupsinya. Pedagang ada la ilaha illallah. Mau korupsi tidak bisa, ada la ilaha illallah. Mau curang dalam timbangan tidak bisa, ada la ilaha illallah dalam hatinya. Seorang pemuda, anak-anak remaja mau pacaran tidak bisa, ada la ilaha illallah. Tauhidkan dalam hati kita. 3. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada siapa hidup di dunia ini para hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, memberikan rahmat ta'zim kepada baginda Nabi dengan sebaik-baik rahmat ta'zim kepadanya. Yang kedua, berbuat baik kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena Allah dan Rasul dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Tapi selawatnya Allah tidak sama tentunya. Tidak mungkin Allah membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Allah sang pencipta. Apa artinya selawat Allah kepada Nabi? Shalla itu artinya adalah sampai. Apa yang sampai? Rahmatnya, hidayahnya. Jadi rahmatnya selalu sampai kepada baginda Nabi, petunjuknya, wahyunya. Mulai dari alam kandungan, alam dunia, alam barzah sampai alam kiamat nanti. Sampai. Selawatnya malaikat tidak sama dengan selawatnya umat Nabi. Apa selawatnya malaikat para hadirin sidang Jumat yang berbagi? Ada hadis qudsi mengatakan laulaka ma khalaqtul aflak. Allah bilang 2 kali di situ.
andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka pasti aku tidak menciptakan langit, bumi serta isinya. Gara-gara hadis ini malaikat hutang budi para hadirin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang 10 itu mempunyai anak buah. Malaikat Jibril punya anak buah. Anak buahnya malaikat Jibril bukan miliaran tapi triliunan malaikat. Begitu juga anak buahnya malaikat Zabaniyah, malaikat Ridwan, malaikat Malik, semuanya mempunyai anak buah miliaran, triliunan, sehingga manusia tidak mampu untuk menghitungnya. Mereka para malaikat membaca istighfar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang dijamin oleh Allah. Selain dari itu, memang Allah ciptakan baginda Nabi adalah seorang manusia khairul bariyah, sebaik-baik manusia di antara para nabi dan rasul, sebaik-baik pencipta, yaitu Allah menciptakan sebuah makhluk bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik ciptaannya. Apakah kita sebagai manusia tidak punya hutang budi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bacalah selawat. Mari kita baca selawat di rumah, di masjid, dimanapun kita berada. Bahkan orang yang tidak membaca selawat kepada baginda Nabi, maka dia orang yang paling merugi nomor 1 di dunia sampai di akhirat. Apa sebab? Karena tidak mendapatkan syafaat beliau nanti, bahkan di dunia pun tidak mendapatkan syafaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, cara berbuat baik kepada baginda Nabi mengikuti akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperbaiki akhlak. Akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik, akhlak yang baik menjadi akhlak yang mulia. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, berbuat baik kepada siapa hidup di dunia ini. Maka ada terusannya ayat tadi, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ayah ibumu. Ada seorang anak ketika disekolahkan oleh orang tuanya dari pendidikan dasar SD sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi dia melewati S1, S2, S3. Setelah lulus S3, lalu dia mendapatkan gelar Profesor Doktor. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Setelah gelar dia dapat, harta dia raih, kehormatan dia raih, lalu dia pulang kampung pada hari. Kebetulan bapak ibunya masih ada. Sampai di kampung, di rumahnya berbincang-bincang ayah, ibu dan anaknya yang profesor doktor tadi. Ketika berbincang-bincang berbicara, maka terselip ucapan dari seorang profesor anaknya ini, sakit hati ibunya para hadirin. Terselipnya cuma sedikit, sakit hati ibunya. Nah, anak yang seperti ini, kata beliau Imam Al-Ghazali di kitab Ihya-nya, jangankan sorga, baunya sorga aja tidak bisa, tidak mau. Bahkan sorga pun tidak mau ke anak yang durhaka itu. Ini baru berbicara terselip sedikit. Lalu bagaimana dengan tiap hari anak yang durhaka? 17 Al-Isra ayat 23. Wala takul lahuma uffin. Janganlah berkata kepada ayah ibumu dengan perkataan ah bapak, ah ibu, besar, penuh dosanya antara langit dan bumi. Jangan macam-macam perhatian. Allah tidak membedakan. Dia mau profesor, doktor, kaya, hartawan, tapi kalau melawan menyakiti ibunya, jangan diharap
dia menjadi orang yang selamat di dunia apalagi di akhirat nanti. Tapi bagaimana seharusnya kita kepada ayah dan ibunda kita, wa kullahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada ayah ibumu dengan perkataan yang mulia, santun dia, sopan dia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebetulnya masih banyak para hadirin. Karena ini bentuknya khatib Jumat sangat singkat sekali. Cuman khatib ingin meneruskan saja tanpa keterangan. Nanti dilihat sendiri di surat keempat An-Nisa ayat 36. Terus selanjutnya berbuat baik kepada siapa? Karib kerabat, orang yang dicintai. Qarib, yaitu suami, istri, anak, menantu, cucu. Kepada siapa lagi? Anak yatim. Kepada siapa lagi? Orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah. Terus ayat terakhir Allah bilang, jika kalian tidak berbuat demikian, artinya tidak mau berbuat baik, maka kalian termasuk orang-orang yang sombong. Sombong tempatnya ada di neraka. Surat 16 ayat 28-29 per hari. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua ini selalu berbuat baik, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang tua kita, ayah dan ibunda kita, ayah dan ibunda mertua kita sama posisinya. Kepada karib kerabat, suami, istri, anak, menantu, cucu, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, ibnu sabil, hamba sahaya, dan juga orang yang berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan hati kita untuk selalu berbuat baik selama hidup di atas dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa biyana nizam kalam Allahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa libas as-salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون. ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقد قال إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأواه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا ونور قلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ya Allah ya Tuhan kami pada Jumatmu yang penuh berkah ini ya Allah kami bersujud bersimpuh di hadapan-Mu ketika kami lahir ke dunia sampai saat ini detik ini. Dan ketika itu pula kami ingat ya Allah, sungguh besar dosa yang kami lakukan. Terutama dosa kepada-Mu, dosa kepada Rasul-Mu ya Allah, dosa kepada ayah dan ibunda kami, dosa kepada semua guru-guru kami ya Allah, dosa bahkan para suami berdosa kepada para istrinya, para istri berdosa kepada para suaminya. Dan kami juga berdosa kepada teman, sahabat, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami. Bahkan berdosa kepada binatang tumbuh-tumbuhan. Sungguh berat dosa yang kami lakukan. Terutama dosa kemusyrikan dan tidak berbuat baik kepada Rasulullah dan orang tua kami ya Allah. Sungguh besar dosa yang kami lakukan. Sehingga kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah ya Rabb. Tapi kami yakin bahwa rasa kasih sayang-Mu, ridho-Mu melebihi dari semua dosa di atas dunia ini ya Allah ya Rabb. Tolong ampuni hamba ya Allah. Ampuni orang tua kami, ayah dan ibunda kami. Tolong cintai mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Allah Rabbi, tolong bukakan pintu hati kami ya Allah untuk selalu berbuat baik selama hidup di atas dunia ini. Terutama berbuat baik kepada-Mu ya Allah, dengan cara selalu mentauhidkan-Mu, mencintai-Mu dan mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada selain-Mu dan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah, selalu mentauhidkan-Mu, selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah. Tolong bukakan pintu hamba ya Allah, pintu kami semuanya ya Allah ya Rabbi. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu membaca selawat kepadanya dan selalu mencintainya, juga selalu mengikuti akhlaknya ya Allah ya Rabb. Juga selalu berbuat baik kepada ayah dan ibunda kami ketika kami lahir 9 bulan. Ketika kami ingat ya Allah bahwa kami berada dalam kandungan ibunda kami 9 bulan 10 hari. Setelah itu kami lahir ke dunia 2 tahun menyusui. Kadang-kadang buang air, kadang-kadang muntah, semuanya adalah orang tua kami, terutama ibunda kami ya Allah. Namun setelah dewasa kami sering membantahnya, bahkan membentaknya ya Allah ya Rabbi. Bahkan kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an pernah berkata dalam kitabnya, andaikan kami semua mempunyai harta seluas hamparan bumi ini, terus diberikan kepada ayah dan ibunda kami untuk membalas budinya, belum cukup kata beliau ya Allah ya Rabb. Kadang-kadang kami membantahnya, melawannya. Kebaikan apa yang kami berikan kepada ayah dan ibu? Tidak ada kecuali dosa. Oleh karena itu, tolong ya Allah ya Rabb, bukakan pintu hati kami ya Allah untuk selalu berbakti kepada ayah dan ibunda kami. Allah Rabbi. Dan juga tolong
Bukakan pintu hati kami ya Allah.